Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Tuhan semesta alam, Tuhan yang memiliki segalanya. Tak terasa kita sepekan sudah berlalu dan hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian bedah buletin kafah yang sudah masuk pada edisi 179 bertepatan pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yaitu 5 Februari 2021 Masehi, dengan mengangkat tema Jangan Hanya Wakaf, Ambil Semua Hukum Syariah. Pemerintah Indonesia baru-baru ini meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU. Gerakan ini diklaim merupakan salah satu program untuk pengembangan ekonomi syariah untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Presiden Jokowi menyebut potensi dari wakaf uang ini bisa mencapai 188 triliun. Seperti dikutip dari laman bahwa Badan Wakaf Indonesia yaitu BWI pada hari Kamis 28 Januari, BWI telah menunjuk sejumlah lembaga keuangan syariah untuk memudahkan masyarakat menyetor dana wakaf uang. Menurut BWI, wakaf uang juga bisa diinvestasikan melalui surat berharga syariah negara atau SBSN atau sukuk, yang imbalannya disalurkan oleh nazir, yaitu pengelola dana dan kegiatan wakaf untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Program ini disebut juga Cash Wakaf Linked Sukuk atau disingkat CWLS. Dengan demikian, wakaf uang ini tidak akan masuk ke kas negara. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun dengan demikian, rupanya gerakan wakaf ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak penolakan dari masyarakat, terutama karena ketidakpercayaan daripada masyarakat pada sikap amanah penguasa di tengah ramainya korupsi bansos, jiwasraya hingga asabri. Rekam jejak penguasa selama ini juga sering memojokkan ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan syariah yang mengatur wilayah publik dan negara. Kriminalisasi kepada ulama dan aktivis Islam yang tidak sepaham dengan penguasa juga sering terjadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, bahwa hukum wakaf uang, di mana wakaf tunai atau wakaf an-nuqud, cash wakaf adalah wakaf dalam bentuk uang. Caranya dengan menjadikan uang wakaf sebagai modal dalam akad mudharabah yang keuntungannya disalurkan sebagai wakaf atau dengan meminjamkan uang dalam akad pinjaman. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa di Indonesia wakaf tunai telah difatwakan kebolehannya oleh Komisi Fatwa MUI Pusat, yaitu pada tanggal 11 Mei 2002, dan telah mendapatkan legalitas berdasarkan undang-undang yaitu nomor 41 2004 tentang wakaf. Sebenarnya ada perbedaan pendapat khilafiyah di kalangan ahli fikih fuqaha mengenai hukum wakaf tunai. Yang pertama, yang mengatakan wakaf tunai tidak sah. Ini ada pendapat mayoritas fuqaha Hanafiyah, pendapat mazhab Syafi'i, dan pendapat yang sahih dan kalangan fuqaha Hanabilah dan Zaidiyah. Yang kedua adalah yang membolehkan wakaf tunai. Ini pendapat ulama dari Malikiyah, juga satu riwayat Imam Ahmad yang dipilih oleh Tamiyah, serta satu pendapat kaul di kalangan fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah. Sumber perbedaan pendapat di atas sebenarnya terkait dengan uang sebagai barang wakaf. Apakah bendanya tetap ada atau akan lenyap? Pendapat yang tak membolehkan beralasan sebagaimana kata Imam Ibnu Qudamah, karena wakaf itu adalah menahan harta pokok atau asal dan memanfaatkan buahnya, sesuatu yang tak dapat dimanfaatkan kecuali dengan lenyapnya sesuatu itu,
tak sah wakafnya. Ibnu Qudamah Al-Mughni. Adapun pendapat yang membolehkan mengatakan uang yang diwakafkan sebenarnya tak lenyap karena disediakan penggantinya atau badal, yaitu uang yang senilai dengan itu. Mengambil sebagian, meninggalkan sebagian lainnya. Hingga saat ini kesan bahwa pemerintah ramah terhadap sebagian hukum Islam dan mewaspadai hukum Islam yang lain makin terasa kuat, di mana pemerintah cenderung menerima syariat Islam yang bersifat pribadi dan keluarga, juga yang memiliki nilai finansial tertentu seperti zakat, haji, dan wakaf. Sebaliknya, pemerintah tidak mau menerima dan cenderung memusuhi syariah Islam lainnya seperti penerapan syariah Islam dalam bidang sosial, politik, hukum, dan pemerintahan. Bahkan mereka yang berkomitmen dalam dakwah Islam dan menyerukan syariah secara kapal dianggap intoleran dan radikal. Kaum muslimin rahimakumullah, padahal Islam adalah din yang sempurna. Menerapkan syariat Islam secara menyeluruh akan membawa kebaikan, karena Islam adalah solusi atas setiap persoalan yang ada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalna 'alaikal kitaba tabiyyana likulli syai'in wa huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada kamu sebagai penjelas atas segala sesuatu, juga sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslim. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sungguh Dia Allah telah menjelaskan untuk kita semua ilmu dan semua hal. Dari Ibnu Katsir tafsir Al-Quran Al-Azim. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran telah menjelaskan semua hal, tentu termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kaum muslimin yang rahimakumullah, bahwa meninggalkan syariah meski hanya sebagian tentu akan mengakibatkan kesempitan hidup. Buktinya adalah defisit anggaran negara, utang negara mencapai lebih dari 6.000 triliun, kekayaan milik publik dikuasai oleh korporasi, korupsi menjamur di setiap lini, dan lain-lain. Itu adalah semua bagian kecil dari merebaknya kesempitan dan sirnanya keberkahan hidup akibat negara tidak dikelola berdasarkan syariah Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegas berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan donka wa nahsuru yaumal qiyamah aqma." Bahwa barang siapa yang berpaling dari peringatanku, bagi dia penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Al-Toha ayat 124. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa para ulama menafsirkan az-zikri dalam ayat di atas bermakna Al-Quran dan As-Sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan makna waman a'rada an zikri, yakni berpaling dari mentauhidkanku. Dikatakan pula yakni mengingkari kitab suciku dan sunnah rasulku. Kaum muslimin, janganlah munafik, bahwa kita semua tentu tidak boleh meniru kemunafikan dari Bani Israel. Mereka bisa memilih mana hukum yang akan diambil, yaitu sesuai dengan seleranya. Pola prasmanan dalam beragama seperti ini tidak bisa diterima dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kalian mengimani sebagian ahli kitab dan mengingkari sebagian yang lain? Tiada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada siksa yang sangat berat." Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Di antara ciri orang munafik adalah menempuh berbagai upaya untuk menghancurkan narasi penegakan syariat dan hukum Allah demi menjaga ekstensi dari hukum buatan manusia. Demikian sebagaimana telah dinyatakan dalam Al-Quran Surah An-Nisa. Ayat agar kita tidak tergolong ke dalam barisan kaum munafik. Mau tidak mau kita wajib mengamalkan seluruh syariat Islam.
Kaum muslimin rahimakumullah, wakaf dan peradaban. Wakaf sebagaimana zakat adalah merupakan ibadah, bukan semata-mata instrumen ekonomi dan pembangunan. Namun demikian, kebaikannya telah turut andil dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, apalagi dalam sistem yang baik seperti di era kekhilafahan dulu dan dikelola oleh orang-orang yang amanah. Wakaf telah memberikan sumbangan yang luar biasa pada pembangunan peradaban umat manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, tercatat dalam sejarah sebagaimana sumber air yaitu sumur, pasar, rumah sakit hingga sekolah, universitas dibangun dengan skema wakaf oleh umat Islam. Kebaikannya lestari hingga kini. Para sahabat Nabi SAW dulu adalah generasi yang sangat banyak berwakaf. Menurut Imam Syafi'i, bahwa wakaf dari para sahabat Nabi SAW itu tak terhitung jumlahnya. Wakaf Nabi SAW, keluarga beliau yaitu Ahlul Bait dan kaum muhajirin terkenal luas di Madinah dan Makkah. Lebih dari 80 sahabat dari kalangan Ansor juga mewakafkan sebagian besar hartanya. Harta wakaf mereka masih ada hingga sekarang. Tradisi berwakaf ini terus dipelihara oleh setiap generasi muslim pasca sahabat tabi'in, tabi'in dan era setelah mereka sepanjang sejarah kekhilafahan Islam. Salah satu wakaf terbesar dan terkenal khususnya di bidang pendidikan adalah Pusat Pendidikan Islam sekaligus Universitas Al-Azhar di Mesir. Lembaga yang didirikan pada tahun 970 Masehi itu telah memberikan pendidikan gratis kepada pelajarnya dan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tertinggi. Universitas ini eksis hingga sekarang dan telah melahirkan ribuan bahkan ratusan ribu ulama termuka di seluruh dunia hingga saat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa syariat Islam adalah merupakan solusi. Pada akhirnya kita harus meyakini bahwa bukan hanya zakat dan wakaf, syariat Islam seluruhnya akan menjadi solusi, bukan hanya atas masalah ekonomi, tetapi juga atas seluruh problem kehidupan. Dari kasus wakaf ini kita seharusnya dapat belajar tentang ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan mengamalkan semua syariahnya. Hal ini juga seharusnya menyadarkan kita akan urgensinya adanya sistem yang bisa menerapkan syariah secara kafah, yaitu khilafah al-nubuwah sebagaimana disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, bahwa Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, innama qauma azana Allahu bil Islam falan tabaginiya izati bi ghairi. Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam, karena itu kami tak akan pernah mencari kemuliaan selain dengan Islam. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, yang mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana pentingnya menerapkan syariat Islam secara kafah. Mungkin demikian pertemuan kita pada pertemuan bedah buletin kafah ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerah bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.